Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya Mia Melia dan Bapak Tony itu akan melaksanakan coaching ya. Saya sendiri sebagai observer, kemudian Bapak Tony Hernowo itu sebagai coachnya, dan coachingnya nanti ada Ibu Ratu Kurung Nyawa. Nah, sekarang saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Mia. Oke, baik. Pak Tony hari ini akan mengadakan coaching dengan Betul. Ibu Ratu, betul? Betul sekali. Nah, kira-kira permasalahannya apa Pak Tony? Hasil kemarin diskusi awalnya WhatsApp dari Bu Ratu, Bu Ratu itu mengalami permasalahan, dia tidak bisa memanage waktu dengan baik, Mia. Oke. Terkait memang ada kesibukan triple mungkin ya, ada guru penggerak, kemudian ada PPG, kemudian juga mengajar yang banyak jamnya. Oke, nah kemudian nanti kira-kira pelaksanaannya akan seperti apa Pak Tony? Pelaksanaannya nanti akan langsung gitu Bu ya, kita duduk bersama, kemudian saya mencoba mendengarkan aktif apa yang dikatakan Bu Ratu, kemudian kita juga nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu pada Bu Ratu. Oke, selanjutnya nih, keterampilan apa yang nanti akan dikembangkan di dalam coachingnya Pak Tony? Seperti biasa Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Nah, selanjutnya nih ya Pak Tony, harapannya kira-kira ketika setelah coaching nih dengan Ibu Ratu, apa nih harapan Pak Tony sebagai coach? Harapan saya nanti kita bisa menemukan solusi bersama ya Bu, apa yang yang sedang dihadapi oleh Bu Ratu gitu ya, jadi sehingga Bu Ratu bisa menuntaskan permasalahannya. Oke, baik. Apakah saya boleh mendampingi di sini Pak Tony? Tentu sekali. Nah, oke, mari kita persilahkan Ibu Ratu untuk melakukan coaching bersama Pak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ratu, gimana kabarnya Bu Ratu? Lagi galau nih Pak Tony. Galau kenapa kira-kira Bu Ratu nih? Ya nih, aku sedang kesulitan dalam mengelola waktu, memanage waktu yang lebih efektif loh. Seperti itu. Gimana emang sekarang kira-kira permasalahannya apa saja dalam mengelola waktu itu tersebut? Jadi gini loh, kebetulan sekolah saya itu baru, tetapi sudah direnovasi. Lalu mekanisme kerja kami itu menjadi 3, pagi, siang, sama PJJ. Dan itu berimbas kepada saya dan rekan lainnya yang tentunya mengajar 2 jenjang. Kalau yang 1 jenjang itu aman, karena pagi-pagi aja bisa pulang, atau siang aja, atau PJJ aja. Kalau saya itu jadi bisa pagi sore ya. Dua-duanya Bu ya? Begitu, jadi saya di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 5 Bapak. Jadi itu saya sudah lelah sekali gitu untuk berada di sekolah. Seperti itu. Lumayan ya Bu ya, kalau orang lain kan bisa waktunya bisa diatur gantian. Kalau Ibu karena memang memegang semua level, jadi harus standby. Oke. Betul. Kemudian permasalahan berikutnya apa Bu Ratu? Jadi saya itu merasa kesulitan nih dalam menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai CGP. Terus tugas-tugas saya sebagai seorang guru pokoknya ya. Lalu belum lagi ada PPG piloting juga. Lalu dengan tugas tambahan lainnya di sekolah seperti itu. Jadi kan biasanya waktu saya sudah dijadwal nih, sudah termanage, teratur ya. Tapi karena biasanya saya mengerjakan tugas itu dari siang karena setelah KBM. Sekarang siang hari saya itu harus ke kelas Bapak. Jadi saya benar-benar harus mengerjakannya curi-curi waktu nih, begitu Pak. Jadi yang harusnya saya mengerjakan tugas, saya harus masuk kelas, seperti itu Bapak. Seperti itu. Tapi memang cukup ini ya Bu ya, cukup resiko juga yang diambil sama Bu Ratu karena melakukan 3 hal dalam satu waktu gitu ya di semester ini. Tapi saya rasa yang dilakukan Bu Ratu itu cukup baik karena sudah mulai bisa curi-curi waktu. Nah, kira-kira rencana Bu Ratu ke depannya untuk mengatasi ini apa? Jadi saya mungkin akan mereschedule ya, menjadwalkan ulang di mana tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya seperti itu. Jadi misalnya nih Bapak, saya ada waktu, misalnya saya masuk pagi jam 7, nanti saya ada kelas lagi bisa di 3:30. Nah, keluangan waktu di antara KBM itu akan saya mulai gunakan untuk menyicil tugas-tugas yang sesuai urgensinya tadi, seperti itu.
gitu Bapak. Mantap ya Bu. Berarti kita harus menyusun rencana schedule Ibu dari mulai pagi sampai malam mungkin Bu ya. Ya. Gitu. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai rencana ini penyusunannya? Mulai dari hari Senin udah mulai saya membuat jadwalnya Bapak, udah saya Senin, Selasa, Rabu, seminggu ini udah mulai saya schedule jadwal saya yang sebelumnya gitu Bapak. Betul, alhamdulillah ya. Kemudian kira-kira Bu Ratu siapa rekan-rekan yang bisa Bu Ratu ajak untuk memantau Bu Ratu agar ini terlaksana? Nah, alhamdulillahnya sistem kerja kami di sekolah itu kita sekolah baru, banyak yang seumuran Bapak. Alhamdulillah stakeholdernya mendukung ya. Jadi bestie itu tuh memang saling mengingatkan saya gitu, bisa menjadi umpan balik untuk saya gitu, untuk dia bisa mereminder nih bagaimana dengan jadwal saya. Itu rekan sejawat saya cukup mendukung Bapak di sekolah. Tapi ya Bu Ratu ya. Nah berarti kan memang sudah terjawab sendiri ya oleh Bu Ratu, akan dijalankan di pekan depan. Rekan-rekan juga sudah pasti akan membantu ya, karena mungkin umurnya berdekatan, jadi lebih erat kaitannya gitu emosionalnya. Nah kira-kira siapa yang bisa mengatakan hal ini sukses gitu ke depannya Bu Ratu, yang bisa menilai ini Bu Ratu berarti sudah bisa memanage dengan baik nih, biar ada ceritanya sukses nih terkelola gitu. Selain saya melibatkan rekan, saya juga bisa meminta tolong kepada pimpinan saya Bapak, karena memang saya dekat dengan pimpinan satu mapel. Jadi setiap saya mengeluh ke satu, memang Bapak gimana nih? Jadi dia selalu memberikan saya sarana dan prasarana dan tentunya menerima keluhan saya dan mampu untuk menjadi coach saya. Mantap sekali Bu Ratu. Saya rasa sudah terjawab ya Bu Ratu ya. Dari ngobrol kita Bu Ratu ternyata bisa menguraikan solusi dan langkah-langkah ke depannya seperti itu. Gimana perasaannya Bu Ratu? Alhamdulillah perasaan saya sekarang jadi saya tercerahkan apa yang akan saya lakukan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas saya Bapak, yang tadinya seperti bingung gitu mengerjain dari mana dulu. Saya bingungnya seperti itu ya, saking banyaknya gitu tugas saya. Sekarang saya sudah mulai ada jadwalnya nih, udah ada pencerahan. Terbayang ya Bu ya. Saya harus melakukan step apa nih, udah terjelaskan gitu Bapak. Siap, kalau kayak gitu semoga lancar rencananya Bu Ratu dan bisa menikmati kesehariannya ya, sudah tidak ruwet lagi. Terima kasih loh Pak Tony atas waktunya ya. Iya, mangga. Waalaikumsalam. Mohon Bu Ratu. Baik, demikian adalah coaching yang Bapak Tony Herno lakukan terhadap Ibu Ratu. Nah, sekarang saya akan bertanya kembali kepada Pak Tony. Pak Tony, bagaimana nih perasaannya setelah tadi melakukan coaching dengan Bu Ratu dengan permasalahannya? Kalau perasaan saya sih ya, jadi terutama senang ya, karena memang bisa membantu menguraikan permasalahan yang dialami oleh rekan, yaitu Bu Ratu gitu. Yang kedua, memang saya juga jadi banyak belajar gitu ya dari Bu Ratu, dari pengelolaan waktunya gitu ya, tidak terbayangkan mengemban 3 amanah dalam satu waktu. Jadi ya banyak belajar juga dari Bu Ratu seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Pak Tony ini tadi ya, adakah kelebihan dari pelaksanaan coaching tadi? Kalau kelebihannya Bu, kalau menurut saya karena memang kita berteman gitu ya, rekan yang sering ngobrol, sering bercanda gitu ya, sering sharing. Jadi coaching ini termasuk hal yang sangat menguntungkan karena memang bisa menguraikan keresahan gitu Bu. Kan memang manusia itu butuh ngobrol gitu ya, kalau dipikirin sendiri nggak bisa, ternyata kalau di sharing bisa menemukan solusi atau hal baru seperti itu. Nah berarti tadi sudah baik ya prosesnya Pak Tony ya. Nah dari tadi kegiatan yang tadi menurut Pak Tony masih ada kekurangannya tidak? Mungkin kekurangannya karena memang sifatnya lebih formal ya Bu, lebih kaku. Duduknya kayaknya kalau di benak saya coaching itu tidak hanya dalam bentuk kaku deh, kayaknya bisa lebih pendekatan yang lain gitu, lewat ngobrol dan sebagainya, tidak perlu formal tapi yang jelas solusinya dapat seperti itu. Berarti itu ya Pak Tony ya kekurangannya ya, mungkin
dicari suasana Suasananya akrabnya ya. betul. Itu jadi mungkin bisa lebih baik gitu ya dalam proses coaching tadi. Nah, Gitu. yang terakhir, apakah alur tirtanya sudah dijalankan menurut Pak Tony semua? Menurut saya tadi sudah dijalankan, Bu. Tapi memang kalau misalkan melihat sempurna mah sepertinya belum terlalu sempurna. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga sudah mensupervisi saya. Ya, sama-sama Pak. Demikian tadi proses refleksi saya sebagai supervisor dan Pak Tony sebagai coaching. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan supervisi akademik coaching. Nah, perkenalkan dulu, saya sebagai supervisor atau observer, lalu ini Bu Mia sebagai coaching. Lalu Ya, nanti akan ada satu lagi sebagai coaching, yaitu Bapak Tony. Nah, baik, dapat kita mulai ya Bu Mia ya. Ya, baik. Nah Bu Mia, sebelum saya dengar-dengar akan mengadakan coaching Iya, nih, betul. dengan permasalahan apa kalau boleh tahu? Nah, jadi Pak Tony menghubungi saya, katanya akan melaksanakan coaching hari ini karena katanya dia memiliki masalah satu kelasnya tidak mau mengikuti pembelajaran PJOK. Mogok gitu ya? Iya, Bu. Oke, pelaksanaannya nanti seperti apa nih? Nanti pelaksanaannya diskusi ya, Bu ya, gitu. Jadi nanti saya akan mengundang Pak Tony untuk berdiskusi gitu ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Keterampilan yang akan dikembangkannya apa nih Bu? Keterampilan yang nanti insya Allah akan saya kembangkan, yang pertama tentu saja kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif, dan kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat mengembangkan ide-idenya Pak Tony dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Dari pertemuan ini harapannya apa nih Bu Mia? Yang pertama, harapannya tentu saja Pak Tony dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian juga dapat menguatkan Pak Tony sebagai guru agar lebih semangat lagi. Terus udah gitu memiliki kesadaran penuh juga kalau misalkan perannya memang harus mengajar gitu, kemudian harus menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir, apa saya boleh mendampingi? Boleh, silakan Bu Oh, Ratu. siap. Kalau begitu kita panggil ya, Bapak Ya. Tony? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tony. Boleh masuk, Bu? Boleh, silakan Pak Tony. Oke, assalamualaikum Pak Tony, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Tony, kemarin malam tuh nge-WhatsApp ya ke saya ya Pak Tony ya? Iya, Bu. Saya nggak bisa tidur, aduh. Jadi kepikiran kemarin memang ada satu kejadian. Iya. Gitu. Kira-kira kejadiannya apa nih Pak Tony di pekerjaannya? Kemarin tuh kan saya ngajar di kelas 12, Bu. Terus yang memang mereka kan sudah kayaknya emosionalnya terlalu dekat, jadi memang belak-belakan gitu. Iya, Mereka iya. mogok belajar gitu, Bu, olahraga karena merasa bosan ya itu aja gitu sebagai olahraga teh. Oh, jadi anak-anak bosan ya Pak ya Bosan. sama pembelajaran olahraga yang apa sih mereka anggap pelajarannya itu Itu aja aja, gitu ya. gitu, Padahal iya. sebenarnya kan memang ada kurikulumnya. Iya, gitu. saya harus menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan ya, Bu ya. Iya, Gitu. betul. Nah, menurut Pak Tony nih tadi kan kita udah identifikasi masalah kalau permasalahannya seperti itu ya. Kira-kira nih gimana sih menurut Pak Tony? Pak Tony udah sampai ke bertanya nggak kenapa sampai mereka bosan gitu, terus penyebabnya apa? Terus pasti kan kalau sekelas tuh harus pasti ada timnya yang menggerakkan gitu ya Pak Tony. Betul. Nggak kan mungkin misalkan tiba-tiba satu kelas sekompak itu gitu. Apakah itu ada yang mendalami atau seperti apa gitu? Iya, kayak cuma kalau identifikasi saya, Bu, karena memang mereka dengan saya ikatan emosionalnya cukup kuat, jadi mereka belak-belakan dengan begitu aja gitu. Mereka bilang, "Pak, bosen," gitu. Dan setelah saya pikir-pikir lagi, memang kalau misalkan ada materi mereka tertentu gitu ya, pemanasannya itu akan berhubungan dengan permainannya, dan itu merasa kalau mereka mah udah biasa, kita udah 3 tahun di sini dengan permainan yang sama gitu, Bu. Nah, jadi kalau yang saya lihat mereka tuh punungnya karena memang ingin melakukan permainan awal yang lebih baru, mungkin lebih fresh gitu Iya. buat mereka.
buat mereka pengen yang baru gitu iya, ya. nggak mau gitu Bu pemanasan yang biasa aja cuma dorong-dorong doang, jogging, lari gitu. Jadul katanya, apaan sih kayak gitu katanya gitu. Padahal sebetulnya esensinya ada ya Pak Iya, Tony ya. kalau manfaatnya pasti lah. Manfaatnya ada untuk kesehatan kita. Nah, menurut Pak Tony nih bagaimana sih caranya biar anak-anak lebih semangat untuk mengikuti pelajaran PJOK Pak? Yang kepikiran sekarang saya Bu, yang saya lakukan itu saya akan cari-cari referensi mungkin di media sosial, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube gitu ya. Kita akan cari ke sana kira-kira game pemanasan yang menarik itu apa saja. Kemudian memang ada rencana juga saya ngobrol sama Bu Ratu. Gitu ya, saya kan banyak kaulinan Sunda, kaulinan barudak yang memang bisa merangsang untuk warming up gitu Bu ya, pemanasan. Karena memang kan kita tahu sendiri mainan di zaman dulu mah ya sudah pasti akan membuat sehat. Nah, saya akan coba terapkan gitu ke anak-anak, kira-kira anak-anak mudah-mudahan sih suka gitu lihat karakternya sih kayaknya memang sukanya diajak main ke sana gitu Bu sebelum masuk ke materi. Iya. Jadi nanti kira-kira yang Pak Tony akan lakukan yang pertama itu berkolaborasi ya Pak Tony ya dengan mata pelajaran lain. Kemudian juga Pak Tony akan berusaha mencari lagi mungkin ya yang dapat yang dapat memuaskan mereka lah gitu ya dengan pembelajaran yang baru. Meskipun sebetulnya sih kalau misalkan bisa gitu ya Pak Tony misalkan kembali gitu ya merefleksi lagi nih kira-kira diperkenalkan lagi manfaatnya apa aja gitu ya mungkin mereka kayaknya akan lebih semangat juga gitu ya Pak ya gitu karena melihat itu kewajiban mereka agar lebih sehat. Oke Pak Tony nih kalau misalkan ya menurut Pak Tony tadi berkolaborasi dengan Mapel Bahasa Sunda kemudian Pak Tony juga akan berusaha gitu ya untuk mencari game-game yang lain gitu yang melatih motorik kasar mereka. Kira-kira akan Pak Tony lakukan berapa lama nih? Kalau rencana sih karena memang kejadiannya tuh hari Selasa minggu kemarin ya Bu. Minggu sekarang hari Selasa itu harus sudah terrealisasi gitu. Jadi saya akan menyusun rencana masih ada 3 hari lagi ke depan. Saya akan banyak berkolaborasi dengan Bu Ratu menanyakan bagaimana kira-kira manfaat dari mesin permainan dan saya akan buat rencananya. Kemudian nanti di hari Selasa akan langsung direalisasikan ke anak-anak. Oke, baik. Berarti nanti akan berlanjut ya Pak ya. Menurut Bapak nih ya gitu ketika Bapak melakukan hal tersebut nih kalau misalnya kita rate gitu ya dari 1 sampai 10 gitu apakah nilai keefektifan gitu bekerja sama dengan lintas mapel itu bakal nilainya tinggi atau rendah menurut Bapak? Kalau misalkan dilihat dulu ya Bu, kalau misalkan saya rencana memang kan akan sejalan gitu ya dengan Bu Ratu tersebut karena memang tujuannya memang main gitu dan ingin mancing anak-anak biar lebih siap badannya untuk olahraga. Kayaknya akan di rate 9 gitu karena memang tujuan yang saya inginkan tercapai gitu dan anak-anak pun tidak bosan dengan pemanasan yang gitu-gitu aja gitu. Iya. Terus kemudian saya juga suka ya ide Pak Tony mengembalikan lagi ke permainan tradisional. Betul. Mungkin mereka juga nanti bisa lebih mudah ya karena pembelajarannya sifatnya kolaborasi. Jadi mereka juga akan lebih semangat karena nilai yang mereka dapatkan 2 gitu dari pembelajaran bahasa daerah sama pembelajaran olahraga. Baik. Bagaimana Pak Tony, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sepertinya cukup Bu, saya jadi kebayang gitu ya. Saya juga sebenarnya jadi tercerahkan juga ya. Oh ternyata mapel lain itu bisa sangat mendukung mapel satunya ya gitu. Kayak misalkan sekarang yang Pak Tony sampaikan itu PJOK dengan bahasa Sunda ternyata sastra gitu ya. Dan PJOK tuh nyambung ya gitu ya. Tidak selalu harus belajar bahasa aja gitu. Nah kalau gitu Pak Tony selamat dengan proyeknya ya. Kalau saya semoga lancar nanti. Kemudian saya juga ingin menguatkan Pak Tony gitu ya. Kalau Pak Tony nggak boleh kundung ya Pak ya gitu sama anak-anak Ligi Twin. Semoga nanti Pak Tony bisa semangat lagi sebagai guru. Terus udah gitu Pak Tony juga bisa merangkul anak-anak lagi. Kemudian ikhtiar Pak Tony nanti bisa lancar lah ya gitu. Dan Bu Ratu juga pasti akan sangat senang gitu ya karena Bu Ratu semangat sekali nih untuk mengajarkan
bahasa dan kebudayaan Sunda gitu ya di Betul. sekolah kita. Ya udah baik, terima kasih Pak Tony. Saya terima kasih banyak Iya, Bu, karena sama-sama. ngobrol sama Ibu saya jadi banyak ide baru keluar. Alhamdulillah. Pamit ya, Saya Bu. pun begitu mangga Pak Siap, Tony. terima kasih Hatur banyak. nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru sekali nih Bu Mia. Iya, coachingnya tadi. Bu. Bagaimana nih perasaannya Bu Mia? Jadi- setelah melakukan coaching. Tadi tuh Pak Tony bercerita memang agak susah ya Bu ya untuk mengatur anak SMA gitu ya, karena mereka kan kadang-kadang udah punya apa ya persahabatan gitu. Nah itu masalahnya gitu ya, ketika mereka nggak suka sesuatu jadinya bisa mempengaruhi teman-temannya Betul gitu. sekali. Nah, di bagaimana nih? Berarti menurut Bu Mia untuk tadi coaching kelebihannya apa nih Bu Mia? Kelebihannya itu tadi dari coachingnya saya jadi bisa apa ya ngobrol sama Pak Tony gitu ya, kemudian Pak Tony jadi punya ide untuk mengkolaborasikan gitu ya mata pelajaran PJOK dengan bahasa Sunda. Menurut saya itu salah satu kelebihan dari coaching yang tadi ya Bu ya. Jadi kita punya metode pembelajaran baru nih gitu, dimana selain mungkin berdiferensiasi, terus udah gitu kita juga bisa kolaborasi gitu antar mapel dan juga mengembangkan atau misalkan kita terus mempertahankan permainan-permainan tradisional. Nah, betul sekali Bu Mia, seru sekali nih. Lalu menurut Bu Mia kekurangannya apa nih? Nah mungkin kekurangannya kalau menurut saya itu tadi itu gimana ya Bu ya, karena suasananya kaku kali ya Bu ya gitu, mungkin alangkah lebih santai kalau misalkan Sambil ngopi ya. sambil ngopi gitu bisa, ya, bisa coachingnya gitu. Jadi mungkin saya sama Pak Tony ngobrolnya juga Lebih bisa cair. lebih santai atau lebih cair gitu Bu Ratu. Baiklah, kalau begitu Bu Mia terima kasih nih. Sama-sama Bu Ratu. Sudah selesai coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Tony Hernowo. Hari ini saya akan berperan sebagai supervisor dari Ibu Ratu Kurniawan yang hari ini akan berperan sebagai coaching, dan nanti juga akan ada Bu Mia selaku coaching. Nah, ini kita akan mempraktekkan bagaimana supervisi dari praktik coaching di sekolah kita ya. Pertama kita langsung ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bu Ratu? Alhamdulillah baik. Nih, hari ini akan mengadakan coachingnya Bu Ratu ya. Iya nih. Kira-kira permasalahannya apa Bu Ratu? Permasalahan Bu Mia itu jadi siswa-siswa SMP itu kan sebenarnya belum 17 tahun nih, belum Betul. cukup umur untuk Betul. bisa membawa kendaraan. Nah, di sekolahnya Bu Mia, anak-anak ini colong-colong bawa motor nih Pak, udah mulai. Kan itu menjadi ini ya, reminder untuk kita semua karena itu merupakan tingkat bahayanya ya Pak ya. Betul, dan tanggung jawab kita juga ya buat ngingetin. Kemudian pelaksanaannya seperti apa Bu? Pelaksanaannya biasa Pak ya, saya mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan tentunya dengan pertanyaan yang berbobot yang akan saya pertanyakan kepada Bu Mia. Betul, jadi fokus keterampilan yang dikembangkan adalah yang tadi ya? Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap. Kemudian harapan dari Bu Ratu setelah melakukan coaching ini apa kira-kira? Harapannya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk Bu Mia gitu, dan untuk saya juga tentunya bisa untuk misalnya saya mempunyai masalah yang sama, itu akan menjadikan suatu pencerahan Pembelajaran juga. ya? Ya. Siap. Selanjutnya, apakah saya boleh Bu ikut mendampingi? Oh, boleh dong dampingi. Oke, Iya. siap. Mari kita panggil Bu Mia. Silakan Bu Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ratu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Alhamdulillah Mia. bisa bertemu. Alhamdulillah ya. Ada apa nih Bu Mia nih? Ini Bu Ratu, saya mau cerita. Iya, udah WA saya ya? Udah tadi pagi. Oh iya, baru saya read, maaf ya. Aduh, Bu Ratu nggak apa-apa ya. Ya. Kita udah ketemu ya sekarang ya. Iya. Apa nih yang akan diutarakan oleh Bu Mia? Jadi gini, Bu Ratu, tujuan saya kesini tuh mau menceritakan kalau di sekolah itu sekarang beberapa anak-anak itu sudah mulai membawa motor nih ke sekolah, padahal mereka masih siswa SMP. Nah, kejadiannya jadi
mereka itu pergi dan pulang sekolah menggunakan kendaraan motor sendiri dengan menggunakan seragam SMP, meskipun misalkan mereka kan masih pada pakai jaket ya, soalnya mereka naik motor, tapi tetap aja kan ya itu sudah melanggar peraturan lalu lintas gitu Bu Ratu. Iya, tentu saja. Baiklah, kita identifikasi ya Bu Mia nih hambatannya yang harus kita yang harus kita hadapi nih. Oke, jadi permasalahannya kan itu ya Bu Ratu ya, ternyata setelah saya identifikasi kenapa sih anak-anak itu membawa motor. Nah kebetulan di dekat sekolah saya itu adalah zona merah ojek online. Timur ya. Ya, Bandung Timur. Nah kemudian orang-orang tersebut, masyarakat tersebut kesulitan untuk mendapatkan akses karena rumahnya kan jauh ya Bu ya. Betul. Terus udah gitu naik ojek pangkalan juga mereka harus menunggu lama. Terus kemudian orang tua mereka juga kan tidak bisa selalu ada untuk antar jemput karena orang tua juga punya kesibukan lain. Nah, sehingga anak-anak itu memberanikan diri dan orang tuanya pun mengizinkan mereka untuk membawa motor. Nah, motornya itu disimpannya tuh di parkiran minimarket. Memang ada dekat sekolah. Ya, dekat sekolah itu ada. Jadi sampai mereka tuh bayar gitu parkirnya tuh. Kalau kita kan misalkan bayar parkir 2.000, mungkin kalau mereka bisa jadi 5.000 gitu karena lebih lama untuk menitipkan kendaraan mereka. Iya, benar-benar. Nah, jadi itu yang setelah saya identifikasi gitu Bu Ratu. Jadinya tuh ini penyebabnya nih gitu, karena memang tidak ada yang antar jemput, kemudian juga akses kendaraannya juga sulit karena mereka rumahnya di perbukitan gitu ya. Jadinya tuh saya mengetahui lah akar masalahnya di mana. Nah, kalau begitu bagaimana nih Bu Mia merencanakan aksi yang dapat mengatasi masalah tersebut? Nah, saya itu berencana waktu itu, jadi saya berkoordinasi sama polisi setempat. Sudah. Karena kan di Dekat Arca polsek Manik juga? Iya, dekat polsek. Jadi ada polsek yang memang mereka jaga terus di sana dekat Sport Jabar gitu ya. Jadi kami bekerja sama gitu ya untuk melarang anak-anak. Yang pertama kan sebelum ke kepolisian dulu ya Bu Ratu ya, ke kepolisian saya bilang gitu ya, kalau ada siswa-siswi SMPN 17 yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah gitu ya, mereka masih pakai seragam SMP, harap ditilang, kemudian kendaraannya ditahan saja. Terus nah setelah itu sangat melanggar ya. Iya. Setelah itu untuk di sekolah kami juga himbau kepada para orang tua, terus kemudian kepada murid-murid kami, kalau misalnya kendaraan bermotor itu dilarang dipergunakan. Yang pertama memang di aturan negara kita memang tidak boleh sebelum 17 tahun, terus kemudian juga takutnya jadi rawan pencurian, terus selain itu juga keselamatan untuk murid-murid kami. Betul sekali Bu Mia, udah bagus ya rencana aksinya, sudah cukup jelas nih. Nah sekarang bagaimana cara Bu Mia menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Dan yang akan membantu Bu Mia ini siapa nih? Nah, kan dari tindak lanjut itu ya Bu ya, nanti saya akan mencoba menggeser nih dari mereka biasa pakai sepeda motor menjadi sepeda. Saya akan bekerja sama dengan kesiswaan mungkin ya untuk mensosialisasikan itu, karena kebetulan juga kan sepeda juga merupakan akses transportasi yang bisa dipakai anak-anak dan lebih aman ya gitu. Terus udah gitu saya rencananya akan melakukan hal ini dulu. Yang pertama untuk himbauan itu selama kurang lebih 1 minggu, kemudian nanti untuk 1 bulan ke depan saya akan merencanakan program bersepeda ke sekolah Bu gitu ya. Betul. Mungkin nanti tindak lanjutnya itu bisa dilakukan misalkan biar anak-anak lebih semangat ke sekolahnya. Nanti mungkin kesiswaan gitu ya dan OSIS bisa membuat lomba sepeda hias gitu, atau misalkan inovasi-inovasi lainnya, atau misalkan dibikin klub sepeda gitu ya. Anak-anak kan suka ya Bu ya gitu. Nanti mungkin pengembangannya bisa ke situ, dan mungkin bentuk tanggung jawabnya akan insya Allah akan saya laksanakan
selama 1 bulan ke depan. Bu Mia sudah tercerahkan, ini sudah ada solusinya sendiri nih dari Bu Mia ya. Tadi bentuk tanggung jawab dari komitmen yang telah dibuat itu tadi ya, membuat program bersepeda, lomba hias, memancing ya. Mungkin Bu karena berkontur juga ya jalannya, jadi mungkin kesulitan untuk membawa sepeda itu anak-anak males kali ya. Tapi kalau dengan program itu mudah-mudahan ya bisa terselesaikan. Mungkin nanti bisa juga bekerja sama sama guru PJOK ya Bu ya, gitu ya, agar lebih bersepeda meningkatkan kesehatan gitu, atau bisa masuk nilai juga tuh, bisa masuk penilaian kebiasaan baik gitu, atau ada program kokurikuler tentang bersepeda. Iya benar. Nah berarti perkembangannya secara berkala tadi sudah nanti sama kolaborasi dengan berbagai pihak ya, termasuk guru PJOK ya sudah terjelaskan dengan. Nah sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Mia setelah kita berdiskusi? Lebih ini ya Bu ya, lebih tenang ya Bu ya, soalnya kalau berdiskusi itu biasanya kita kadang-kadang jadi terpancing nih barunya gitu. Jadi Bu Mia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nih ya. Iya gitu, karena kadang-kadang kan memang kami juga ya sebagai guru juga kan butuh didengar gitu betul ya sekali. Tapi ya semoga nanti kegiatannya bisa lancar ya Bu Mia ya. Doakan saya lebih semangat ya Bu ya, dan bisa menghadapi murid-murid yang seperti itu, apalagi lebih berat tuh ketika berkomunikasi dengan orang tua. Nah itu memang tantangannya itu kalau kita sudah mengaitkan dengan pihak lain gitu. Iya. Bu Mia ya, lancar-lancar ya. Terima kasih Bu Ratu. Sama-sama. Saya pamit Bu Ratu. Mangga Bu Mia. Mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Ratu, sudah selesai coachingnya. Saya lihat tadi cukup interaktif ya, baik sekali karena memang kedekatan sepertinya jadi ngaguluyur gitu yang saya lihat tadi. Bagaimana perasaan Bu Ratu sekarang setelah coaching? Alhamdulillah dengan permasalahan yang tadi Bu Mia dengan anak-anaknya itu tadi yang sudah mulai berani yang membawa sepeda motor, sudah terarahkan, sudah teruraikan masalah dari Bu Mia, sudah menemukan solusinya sendiri Bapak. Betul, jadi langsung dapat solusi ya Bu ya hari tadi ya. Kemudian dari hal yang tadi Ibu lakukan gitu ya kan sudah sangat baik. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari coaching tadi? Bu Mia itu bisa langsung menemukan solusinya sendiri dengan kerjasama dengan pihak yang luar biasa ya, ada polisi itu kan butuh effort ya Pak untuk kita bekerja sama dengan polisi itu gitu Pak. Saya luar biasa kepada Bu Mia itu. Kalau kekurangannya kira-kira ada kekurangan nggak Bu dari proses tadi? Mungkin akan sering untuk diajak lagi menindaklanjuti dari obrolan yang sudah kami lakukan untuk tahu progresnya ke depan seperti apa. Oke, sangat baik ya. Terima kasih Bu Ratu, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Semoga agendanya terus berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Teman-teman, itu dia proses coaching hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.